Dan Allah SWT menafikan ya bahwa dia memiliki sekutu dalam segala urusan. Ya. Allah menafikan ya bahwa dia memiliki sekutu dalam fil mulki au mu'inun, di dalam kekuasaan ataupun dalam membantu makhluk ini. Ya. Kama nafa subhana ayakun syai'un fil khalqi wa rizq. Demikian pula Allah menafikan, ya Allah meniadakan bahwa dia memiliki ya sekutu dalam ciptaan dan memberi rezeki. Qala ta'ala, Allah menyebutkan dalam firman-Nya surah Luqman ayat 11. Nah ini antum melihat ya, ulama-ulama ya yang dituduh Wahabi itu selalu ketika ada pernyataan sesuatu pasti ada dalilnya. Itu. Hadza khalqullah fa'aruni ma khalaqa alladzi min duni. Ini adalah ciptaan Allah, kata Allah SWT dalam surat Luqman ayat 11. Maka perlihatkan kepada aku apa yang diciptakan oleh selainnya. Adakah penciptaan Allah? Mana ciptaannya? Kalau kalian meyakini ada pencipta selain Allah, mana ciptaannya? Ini ada ciptaan Allah semua. Mana ciptaan pencipta selain Allah? Ciptaan dari pencipta selain Allah. Ya. Wa qala ta'ala, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah? Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah? Siapakah yang bisa memberi kalian rezeki kalau seandainya Allah menahan rezekinya dari kalian? Nah, ini adalah mengesahkan Allah dalam sifat-sifat perbuatan Allah, itu sifat rububiyahnya ini. Demikian Allah pula menyatakan dalam Maha Esanya Allah dan sifat rububiyahnya atas semua makhluknya. Faqala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Semua alam ini hanya Allah yang menciptakan. Yang menguasai, yang mengatur, yang menghidup, mematikan, memberi rezeki. Segala urusan mereka. Ya. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau tadi surah Fatihah ayat 2, kemudian surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakum alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Summa istawa 'ala arsy. Setelah itu kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jadi jelas ini summa istawa 'ala arsy, kemudian beristiwa atas arsy. Nah, ada sebagian orang berusaha mengingkari istiwa Allah di atas arsy. Kalau kita katakan Allah beristiwa atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Ini kan logika yang datang dari benaknya sendiri. Kalau seandainya hal itu lazim, Allah tidak akan mengatakan dia istiwa atas arsy. Jangan kata Allah. Ya, bukan berarti sesuatu yang berada di atas sesuatu harus butuh kepada yang bawahnya. Tidak ada. Tidak mesti. Ya, seperti sekarang langit butuhkah pada bumi? Enggak. Ya. Jadi makhluk saja tidak melazimkan harus bergantung kepada makhluk yang ada di bawahnya. Ya, seperti bumi, ya, langit pertama enggak menyentuh, tidak butuh kepada bumi. Ya, tidak bergantung kepada bumi. Kemudian langit kedua juga demikian, langit ketiga demikian pula. Arsy Allah bukan berarti menempel dengan langit ketujuh, membutuh kepada yang ketujuh, dan terus apalagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang menciptakan arsy, dialah yang memelihara arsy. Ya, kalau bukan karena Allah, arsy tidak akan bisa tetap bertahan adanya kewujudnya, gitu ya. Jadi bagaimana Allah akan butuh kepada arsy? Itu logika yang sangat sesat sekali. Kalau dikatakan Allah istiwa atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Itu logika yang sesat. Telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi sebetulnya logikanya sesat di awal ketika dia menggambarkan sifat istiwa Allah seperti sifat makhluk. Lalu dia ingin mengingkari sifat itu. Nah, itu akhirnya mereka mentakwil sifat tersebut. Yuksil lailan nahara yatlubuhu. Allah menutup malam, ya, menutupkan malam kepada siang, yang mana menuntutnya ya mengikutinya secara cepat. Dan Allah juga Allah menciptakan langit, bulan dan bintang-bintang, ya. Yang menciptakan bulan dan bintang-bintang, ya. Musakhkharatin bi amri, yang berjalan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah miliknya lah segala ciptaan dan perintah. Keputusan hanya di tangan Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb sekalian alam. Rabb sekalian alam. Tidak ada Rabb selain Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Nah, ini berkenaan dalam dalil-dalil bahwa Allah sajalah menciptakan, menghidupkan, mematikan, memelihara, mengatur segala urusan makhluk ini. Nah, lalu tentang hal ini adalah fitrah. Nah, tauhid rububiyah ini sebetulnya dalil-dalilnya adalah ada fitrah, ada akal, ada syar'i, ada hissi. Ya, Syekh Utsaimin dalam mulakhas kitab Nubdah fil Aqidah Islamiyah itu menyebutkan beberapa dalil tentang wujud Allah dan tauhid rububiyah Allah lagi, kemahaesaan dalam tauhid rububiyahnya, dalam perbuatan Allah SWT tidak ada satupun yang bisa menandingi. Maka orang-orang Asy'ariyah menyebutkan ya wahidun fi af'alihi, itu kata mereka. Wahid fi zati wa fa'idun fi af'alihi. Kemudian ya wahidun fi sifati, itu Asy'ariyah. Jadi kalau dalam istilah ulama ya sunnah mengatakan tauhid adalah rububiyah. Kalau Asy'ariyah tauhid
wahid gimana? Tauhid wahidun fi af'alihi, yaitu Allah Maha Esa dalam perbuatannya. Baik, itu dijelaskan di sini. Maka patra makhluk sebetulnya mengakui Allah satu-satunya yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, ya, memelihara, ya, hatta innal musyrikin, bahkan orang-orang musyrik pun, ya, alija'lu syai'an fil ibadah, yang mereka bersekutukan Allah dalam ibadah, mereka mengakui, ya, kemahaesaan Allah dalam sifat rububiyah ini. Yang mana dalilnya? Tadi saya sempat membaca satu penjelasan di fatwa salah satu negara, mereka mengingkari bahwa orang musyrikin itu sebetulnya tidak meyakini tauhid rububiyah katanya. Kalau meyakini tauhid rububiyah, kenapa mereka Allah sebutkan bahwa ittakhadhu ahbaran wa ruhbanan arbabim min dunillah. Mereka menjadikan ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan. Di sini maksudnya bukan mereka meyakini, ya, ulama-ulama mereka yang menciptakan, tapi kelaziman syirik dalam uluhiyah melazimkan tauhid rububiyah. Makanya pertanyaan di alam kubur itu marrabbuka, yaitu artinya marrabbuka man ma'buduka, karena tauhid rububiyah itu yalstazim tauhid uluhiyah. Melazimkan orang telah bertauhid uluhiyah dia. Tidak akan mungkin kalau orang bisa menjawab di alam kubur dia membuat syirik kepada Allah, walaupun Allah diyakini sebagai cipta. Sebagaimana orang meyakini Allah menghidupkan mematikan, tapi dia meminta kepada Allah kepada hal-hal yang gaib, ya, atau beristighosa kepada makhluk yang telah mati, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini jelas menafikan, sama dengan perbuatan orang musyrikin dahulu. Mereka ketika menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah bukan meyakini sebagai pencipta, tapi mereka mengatakan liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Wattakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengambil penolong-penolong dari selain Allah, pembantu-pembantu dari selain Allah, lalu mengatakan bahwa sesuatu yang mereka minta bantuan-bantuan dari selain Allah ini dari berhala-berhala dan patung-patung atau kuburan segala macam itu, mereka meyakini adalah agar sesuatu yang mereka sembah ini dapat memfasilitasi mereka untuk dekat kepada Allah. Dalam ayat lain mereka mengatakan hujahnya syafaat, dalam minta syafaat sebetulnya kepada orang-orang yang mereka sembah itu. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakunu haula syafa'in Allah. Mereka menyembah sesuatu. Allah sekata menyembah sesuatu dari Allah. Ya, sesuatu yang tidak mudarat tidak pula mereka menyembah sesuatu yang tidak mudarat tidak bermanfaat kepada untuk mereka. Wa yaqulun, lalu mereka beralasan dan buat mereka itulah yang memberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka berharap syafaat. Nah, ini praktek-praktek seperti ini harus apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hujahnya orang musyrikin itu adalah sama sebagian hujah orang hari ini dalam rangka tawassul, dalam rangka syafaat. Tawassul bukan arti tidak ada dalam agama, ada benar. Ya, cuman tawassulnya orang musyrik jangan ditiru. Ya, syafaat ada dalam agama, ada. Cuma meminta syafaat seperti orang musyrik jangan ditiru. Nah, itu maksudnya. Ya. Baik, kemudian, ya, seorang makhluk telah diberi patra oleh Allah SWT tentang pengakuan Allah sebagai, ya, Allah satu-satunya yang menciptakan hidupkannya. Sampai orang musyrikin pun mengakui Allah yang menciptakan mereka. Ya, sebenarnya telah kita sebutkan sebagian ayat tadi, wala in sa'alta man khalaqahum liyaquluna Allah, jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda liyaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Ya, silakan lihat surat Zukhruf ayat 87 dan juga surat dalam surat Luqman ayat 25, dan dalam surat Zukhruf itu ada berapa kali itu Allah ulang ayat-ayat yang semakna gitu. Nah, dan mereka orang-orang musyrikin itu mengakui Allah itu Maha Esa dalam sifat rububiyahnya, ya, dalam rububiyahnya Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya. Qul, katakan, ya, tanyakan kepada orang-orang musyrik itu. Marrabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapakah Rabb, ya, langit yang 7 lapis dan Rabb yang memiliki arsy yang agung. Ya, Rabb arsy siapa? Rabb samawati siapa? Rabbnya langit yang 7 lapis itu siapa? Yang menciptakan, dan Rabb arsy memiliki arsy yang agung siapa? Ya. Sayaquluna lillah. Mereka kata itu milik Allah. Allah yang menciptakan. Ya, siapakah Rabbnya? Allah. Qul afala tattaqun, katakan hai Muhammad, apakah kalian tidak mau bertakwa? Maksudnya apa? Kenapa kalian masih berbuat syirik kepadanya? Kalau kalian meyakini Allah menciptakan langit dan bumi dan memiliki arsy. Ya. Ditanyakan lagi dari surah Al-Mu'min ini ayat 86 sampai 88 di sini, ya. Qul man biyadi malakutu kulli syai'. Katakan kepada orang musyrik itu, ya, katakan hai Muhammad,
siapakah yang di tangannya segala kekuasaan sesuatu ini? Ya, ketentuan yang memiliki segala makhluk ini siapa? Ya, yang di tangannya segala kekuasaan, segala sesuatu, ya ketentuan hidupnya, takdirnya, segala halnya. Wa huwa yujiru la yujaru alaihi, dan dialah melindungi dan dia tidak butuh untuk dilindungi, ya, dan tidak ada yang bisa menghambat azabnya. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Sayaquluna lillah, mereka akan jawab bagi Allah. Ya, milik Allah. Qul fa anna tusharun. Ya, kenapa kalian masih tertipu, ya? Maka adalah tauhid, ya, fahada tauhid lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufa min bani Adam. Tauhid seperti ini, ya, lam yadhhab ila naqidihi, tidak ada yang menentangnya, ya, golongan tertentu dari Bani Adam secara khusus maksudnya. Tapi adakah orang syirik tauhid rububiyah? Ada, bukan berarti tidak ada. Ya. Namun di sini mereka, sebagian besar orang musyrik ini sebenarnya yang terbukti ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, mereka yakin Allah sebagai pencipta. Lalu kenapa mereka kalau menyakiti Allah sebagai pencipta, memberi rezeki, menghidup matikan, mereka buat syirik? Tadi sudah disebutkan alasannya adalah liyuqarribuna ilallahi zulfa au haula'i syifa'an 'indallah. Itu alasan-alasan mereka, bahwa mereka adalah orang yang kotor, orang yang banyak dosa, tidak akan mungkin Allah menerima doa mereka secara langsung, maka mereka mentransfer doa mereka dulu kepada wali-wali, orang-orang soleh, para nabi, atau malaikat, atau sesuatu yang mereka anggap sebagai fasilitas yang dapat menyampaikan doa mereka kepada Allah. Itu mereka kirim doa di situ, nanti mereka-mereka yang mereka titipi doa itulah yang memintakan kepada Allah. Itu asumsi mereka. Itu logika yang mereka pakai orang musyrikin dalam bertawasul dengan orang-orang yang telah mati itu. Ya. Lalu tawasul dengan orang soleh yang hidup, yang hadir, boleh. Sebenarnya para sahabat masa Rasulullah masih hidup, mereka datang kepada Rasulullah SAW meminta didoakan, boleh sekali. Ya. Kemudian, ya, maka bahkan hati makhluk maftur ala iqrabi, sudah diberi fitrah atas keimanan dalam tauhid Allah saja yang mencipta mereka. A'zam min kauniha mafturatun ala al-iqrabi ghairihi minal mawjudat. Bahkan pengakuan tentang adanya pencipta Rabb yang sama Esa itu sudah difitrahkan dalam diri, ya, manusia atau makhluk, ya, lebih besar pengakuannya daripada tentang keberadaan hal-hal yang lainnya, gitu. Di kenyataan keberadaan hal-hal yang lainnya. Semana para rasul Allah Subhanahu wa taala kisahkan tentang mereka, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Surah Ibrahim ayat 10. Apakah ada keraguan pada Allah pencipta langit dan bumi? Ya. Apakah ada keraguan, ya, terhadap Allah yang menciptakan langit dan bumi? Baik. Yang sangat masyhur orang, ya, man urifa tajahuluhu wa tadahuru bi inkar. Nah, di sini sebutkan orang yang terkenal pura-pura tidak mengakui tauhid ini dan seakan-akan dia mengingkari Rabb, mengingkari adanya Rabb atau Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, yaitu Fir'aun. Ya. Qad kana mutayaqinan fi batin, tapi secara batin dia meyakini sebetulnya dia tidak bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah sebetulnya. Tapi dia di hadapan orang-orang mengaku sebagai Tuhan. Ya, karena orang-orang pun tahu sebelum Fir'aun lahir, bumi dan langit sudah ada. Bagaimana Fir'aun menyakui Tuhan? Siapa yang mengurus makhluk sebelum datangnya Fir'aun? Terus setelah matinya Fir'aun, siapa yang mengurus makhluk ini? Nah, tetapi dia berusaha untuk mengelabui para pengikutnya. Ya, maka dia katakan kepada pengikutnya bahwa dia adalah Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang maha tinggi, kata dia. Lalu Musa mengatakan kepada Fir'aun, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard basaira. Musa berkata, sungguhnya engkau tahu sebenarnya Fir'aun, bahwa tidak ada yang menurunkan tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang telah diperlihatkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun, ya, kecuali Rabb samawati wal ard basaira. Adalah Rabb yang memiliki langit dan bumi sebagai bukti-bukti. Ya. Jadi tolong admin dimatikan yang hidup mikrofonnya. Qala laqad alimta ma anzala haula. Maka Musa berkata kepada Firaun itu, engkau tahu sebetulnya hai Musa, gitu maksudnya, bahwa mukjizat-mukjizat ayat-ayat aku lihatkan kepadamu itu engkau tahu bahwa tiada yang menurunkan kecuali Rabb samawati wal ard. Basair sebagai bukti. Sebagai bukti-bukti. Surah Al-Isra ayat 2. Baik. Kemudian juga Allah SWT berfirman tentang kaumnya, ya.
kaum Fir'aun itu wajahadu biha wa istaqaratha anfusuhum dzulman wa uluwa. Surat Namal ayat 14. Mereka mengingkari ya dengan ayat-ayat yang telah Allah buktikan tentang kemahakesaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hati mereka sebetulnya dalam diri mereka meyakini wa istaqarat anfusuhum. Jadi mereka mengingkari secara zulum, kezaliman dan kesombongan di diri mereka. Tapi sebenarnya dalam jiwa mereka, dalam hati mereka meyakini wa istaqarat anfusuhum. Ya, wa istaqanat anfusuhum. Sebetulnya dalam jiwa sanubari mereka pun tidak bisa menolak keyakinan tadi bahwa Allah lah satu-satu yang menciptakan alam semesta ini, yang berizki, mengatur, dan hidup matikan. Nah, demikian pula orang-orang yang mengingkari pada hari masa sekarang ini seperti orang-orang ateis maupun orang-orang komunis ya. Innama yunkirunahu fi zahir mukabaratan. Mereka mengingkari secara zahir saja, secara lahir saja, secara bentuk kesombongan, kecongkakan pada diri mereka. Wa ila fil batin. Padahal sebetulnya dalam diri mereka, batin mereka itu labun ya'tarifu annahu. Mereka pasti mengakui sebetulnya dalam sanubari mereka bahwa annahu ma min ma'judin, bahwa tiada sesuatu yang ada di muka bumi ini kecuali lahu mujidun, kecuali ada yang mengadakannya. Tidak ada satu makhluk kecuali ada yang menciptakannya. Wa ma min makhluqin illa walahu khaliqun. Tidak ada satupun dari makhluk kecuali harus pasti ada yang menciptakannya. Ya, sebagai orang akal, dari akal saja sebetulnya sadar bahwa tidak akan mungkin makhluk yang begitu banyak sekali macam warna-warni, bentuk, kepentingan, berbagai rupa, ukuran, besar kecilnya, bentuk rupawan, warna-warninya, fungsinya yang berbeda-beda, segala macam keteraturan begini kalau tidak ada yang mengatur, tidak akan mungkin. Ya, maka pastilah ya ada yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu dalam Al-Qur'an pun didapatkan dalil logika yang digunakan untuk mendebat orang-orang yang tidak percaya tentang adanya Allah SWT sebagai pencipta alam semesta ini. Ya, wa ma min atharin illa walau mu'assirun. Ya, tidak ada satupun bekas kecuali ada jejak kecuali ada yang lewat. Artinya adanya makhluk, artinya ada yang menciptakan. Nah, oleh sebab itu orang-orang Arab ya ketika menetapkan tentang adanya pencipta bagi alam semesta ini, al-ba'ratu tadul al-ba'ir, ya, adanya jejak unta berarti ada unta yang lewat, maksudnya bukti. Ya, kemudian mereka berhujah bagaimana dengan ombak yang di laut yang bergulung, apakah itu was-sama'u zatu abrajin wal biharu zatu amwajin afala yadullu ala khallaqil alim, ya, langit yang punya gugusan bintang, lautan memiliki gelombang ombak, apakah itu tidak menunjukkan adanya pencipta yang maha, ya, pencipta yang maha tahu, dan seterusnya. Banyak sekali sebetulnya dalil-dalil dalam hal ini, ungkapan-ungkapan para ulama ini, diantaranya perdebatan yang diriwayatkan oleh para ulama tentang Imam Abu Hanifah yang mendebat kelompok ateis Dahriyah di zaman beliau, yaitu ketika beliau diajak berdebat oleh orang ateis dalam dengan telah menentukan sebuah kesepakatan tempat dan waktu, namun ketika itu beliau sengaja terlambat dari waktu yang ditentukan. Lalu orang-orang ateis ya merasa bahwa Abu Hanifah ini sudah takut untuk berdebat. Namun tiba-tiba muncul Imam Abu Hanifah, mereka mengetawakan Imam Abu Hanifah, dan ketika Imam Abu Hanifah menyampaikan kepada mereka, tahukah kalian kenapa aku terlambat nyampai di sini? Nah, diceritakan Abu Hanifah, yaitu ketika aku mau berjalan ke tempat kalian ke sini, ya, arah ke sini, saya melihat di pinggir pantai ada kapal berhenti bersandar ya ke armadanya, ya, tanpa ada yang menakodainya, tanpa ada yang menakodai kapal tersebut. Kemudian barang-barang yang ada di atas kapal turun ke pantai dengan sendirinya. Barang-barang sudah di pantai naik kapal semua, kemudian dia berlayar lagi tengah laut tanpa ada nakodanya. Semua orang ateis bertepuk tangan ya bahwa Abu Hanifah ini sedang kegagalan dalam pikir itu, atau mereka katakan gila gitu ya. Ketika Imam Abu Hanifah dengan enteng menjawab, kalau kalian anggap saya ini orang yang gila dengan mengatakan hal seperti itu, kapal saya tidak mungkin berlayar tanpa ada yang menakodainya, ya, dan tidak akan mungkin kapal itu bisa lewat sampai ke tujuan melewati gelombang laut segala macam, kemudian barang-barang bisa naik dan turun sendirinya. Tidak mungkin menurut kalian. Bagaimana dengan alam dengan segala isinya ini? Ada matahari, ada bulan, ada malam dan siang, gunung, laut dan segala isinya. Bagaimana kata kalian tidak ada pencipta? Nah, ini ditunjukkan oleh Imam Abu Hanifah bagaimana logika mereka dibalikan oleh Imam Abu Hanifah, menunjukkan bahwa logika mereka adalah yang keliru di awal ketika mereka mengingkari tentang tidak adanya pencipta bagi alam ini, atau ada mengingkari tentang adanya pencipta bagi alam, sebagaimana Fir'aun atau Namrud dan sebagainya.
Baik.